Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dina Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Presiden Prabowo optimis bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan semakin dekat dengan target swasembada pangan. Hal tersebut tentu saja membuat beberapa pemerintahan mulai berfokus untuk menerapkan langkah-langkah strategis yang matang. Swasembada pangan menjadi program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang terus digenjot pengerjaannya. Sinergi mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota dilakukan untuk mengambil langkah dalam mewujudkannya. Melalui Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra tahun 2025-2029 dan Reja tahun 2026, Rumpun Infrastruktur Sumber Daya Alam berfokus pada diversifikasi pangan dan pertanian terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Hadir sebagai perwakilan narasumber Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyunisi MP mengungkapkan mengenai potensi Jawa Tengah sebagai sumber pangan lokal yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk program makan bergizi gratis. Karena pengadaan unsur gizi seimbang dapat menghasilkan anak-anak cerdas untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jawa Tengah ini kan berpotensi berbagai sumber pangan lokal ya, dan itu nanti harapannya bisa dimanfaatkan untuk makanan bergizi gratis, dan potensi lokal itu harapannya bisa mengurangi untuk kebutuhan beras, kebutuhan terigu, dan kebiasaan pemanfaatan pangan lokal ini harapannya bisa ditularkan ke adik-adik siswa kan, mulai dari SD, SMP, SMA, sehingga mereka lebih mengenal makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Jadi dengan MBG yang mengandung unsur gizi yang seimbang, itu bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas, SDM ke depan untuk Indonesia Emas tahun 2045 harapannya akan bisa terwujud dengan baik. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Sugiharto STS HM-SOS menyampaikan pemerintah Jawa Tengah berharap dengan adanya sinergi antar pemerintah daerah akan mendapat hasil maksimal yang mendorong swasembada pangan bisa terwujud dengan maksimal. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang dalam menyusun renjaya terkait dengan itu, memang banyak hal yang bisa dikerjakan di sana. Kita melibatkan banyak sektor ya, baik dari dinas terkait dinas pertanian, ada dinas pusat baru juga karena menyangkut dengan irigasi dan sebagainya. Sehingga harapannya adalah dengan Cancu Taliwondo bersinergi antar pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah, harapannya ada hasil maksimal sehingga ketahanan pangan, swasembada pangan bisa terwujud dengan segera. Setelah meraih akreditasi unggul beberapa waktu lalu, Rektor USM Dr. Supari STMT ungkap pencapaian ini bukan hasil kerja individu, tapi karya bersama dari seluruh sivitas akademika USM. Universitas Semarang baru-baru ini berhasil meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Torehan ini diungkapkan Rektor USM Dr. Supari STMT sebagai hasil dari perjalanan panjang yang dimulai sejak berdiri pada tahun 1987 saat USM masih berbentuk Politeknik Semarang sebelum akhirnya berubah menjadi universitas pada tahun 1993. Dr. Supari mengungkapkan keberhasilan USM ini tidak lepas dari kerja keras para pemimpin USM sebelumnya serta seluruh sivitas akademika yang telah meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk perkembangan USM. Untuk mencapai pada level ini sebagai perguruan tinggi yang terakreditasi dengan peringkat unggul, itu memang sebuah perjalanan yang sangat panjang. Sampai pada titik ini itu tentu tidak lepas dari para pendahulu, pimpinan yang mendirikan USM, para pemimpin pada rektor pertama, kedua, ketiga, keempat, saya rektor kelima. Ya, itu sudah meletakkan dasar-dasar yang luar biasa. Karena memang sejak didirikan tahun 1987 itu kepenginnya USM itu perguruan tinggi swasta yang unggul. Memiliki dampak yang besar bagi berbagai pihak, Dr. Supari ungkap akan terus meningkatkan kualitas SDM, menambah jumlah dosen bergelar doktor dan profesor, serta memastikan fasilitas pendukung pembelajaran semakin baik. Selain itu, memperkuat kemitraan dengan industri juga akan menjadi fokus agar bisa membuka peluang lebih banyak bagi mahasiswa dan dosen. Meningkatkan sarana prasarana,
sumber daya manusianya, mahasiswa masyarakat yang juga tertarik untuk daftar ke USM untuk belajar. Lalu apa yang membuat USM menarik? Tentu kan juga harus memberikan sesuatu yang menarik untuk masyarakat. Jadi antara peminat sama pantas nggak diminati itu juga timbal balik kan. Nah, itu berlangsung sampai lebih dari 37 tahun kan umurnya pada hari ini ya. Sudah hampir 38 tahun nanti Juni tanggal 23 Dies Natalis. Nah, latihan dasar kepemimpinan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian baru-baru ini. Diharapkan para peserta dapat mempelajari pentingnya membangun jiwa kepemimpinan. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang menyelenggarakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan tahun 2025 baru-baru ini. Kegiatan yang mengusung tema membangun jiwa kepemimpinan yang berintegrasi tinggi dan visioner serta mewujudkan Orma FTP yang bersinergi ini dilaksanakan di Gedung Profesor Insinyur Jutata Hadiardaya USM dan di lapangan tembak Tembalang dengan menghadirkan 5 narasumber yang ahli di bidangnya. Diikuti 27 peserta, kegiatan LDK ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan. Untuk tujuan LDK ini yaitu untuk meningkatkan kualitas mahasiswa sebagai kedepannya untuk memimpin suatu organisasinya. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan pengetahuan dan materi dari narasumber mengenai jiwa kepemimpinan, serta menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan potensi diri. Fajar Ahmad Gibran berharap peserta yang baru mengikuti kegiatan ini dapat menunjukkan kualitas yang baik ke depannya. Harapan saya setelah melakukan LDK ini, mahasiswa yang baru menjadi oprek ini ada kualitas yang lebih baik lagi dibandingkan yang tahun lalu. FISIP Universitas Brawijaya membuka program kelas internasional bagi mahasiswa baru melalui 3 program studi yang ada. Saat ini tahapan seleksi masih berlangsung dan masih membuka kuota bagi pendaftar baru. Untuk tahun ini terdapat penurunan jumlah pendaftar sehingga pihak fakultas terus memberikan informasi kepada calon mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas internasional. Rencananya gelombang terakhir masih akan dibuka untuk seleksi mahasiswa jalur kelas internasional. Jumlah pendaftar kelas internasional di FISIP Universitas Brawijaya tahun ini sedikit menurun. Saat ini terdapat 23 pendaftar yang sedang mengikuti seleksi masuk kelas internasional. Mereka mendaftar di 3 program studi yang ada di FISIP dengan seleksi tes akademik, bahasa, dan juga wawancara. Kasubag Akademik FISIP UB Heru Dintanufi mengakui penurunan dari jumlah pendaftar sehingga pihaknya kembali membuka gelombang terakhir bagi calon mahasiswa kelas internasional. Trennya untuk tahun ini ada penurunan dari jumlah pendaftar, ya kan. Kalau tahun kemarin sekitar pendaftar kita bisa nyampe total itu dari 3 prodi yang kita buka untuk pendaftaran IUB itu total ada sekitar 30-an tahun kemarin. Untuk tahun ini jumlah pendaftar itu sekitar 22 kalau nggak salah, yang terdiri dari 2 prodi, ya kan. 4 orang itu daftar di ilmu komunikasi, kemudian di sekitar 18 orang itu daftar di hubungan internasional. Untuk 1 prodi yaitu ilmu politik masih sepi pendaftar kalau kita, ya. Dari ya ini kita nunggu 1 batch lagi memang, ya kan. Semoga saja dari batch yang terakhir, ya kan, ini batch 3 itu semoga saja ada lonjakan dari jumlah pendaftar nanti. Jadi kuota kita 1 kelas itu sekitar untuk kelas internasional sekitar 30 sampai 40 orang. Jadi sampai sekarang masih belum memenuhi kuota, ya. Dari jumlah yang daftar, ya kan, 18 orang dari hubungan internasional dan 4 orang dari ilmu komunikasi. Ini setelah dites bahasa Inggris, ya kan, ternyata yang lulus atau lolos untuk tes interview hari ini itu sekitar 10 orang. Jadi 2 orang dari ilmu komunikasi sama 8 dari ilmu hubungan internasional. Diharapkan nantinya pada gelombang terakhir jumlah calon mahasiswa yang mendaftar mampu memenuhi kuota kelas internasional dari 3 program studi yang ada di FISIP Universitas Brawijaya. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV.
Tenaga Kependidikan Vkom Unpad menggelar workshop terkait peran arsip dalam mendukung zona integritas. Simak informasi selengkapnya. Dalam rangka menunjang zona integritas, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran selenggarakan workshop peran arsip dalam mendukung zona integritas. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran bagi tenaga kependidikan Selasa 15 April di ruang OIMI Abdurrahman Vkom Unpad. Tendik Vkom Unpad diberikan materi melalui penyamaan persepsi tentang zona integritas, serta pentingnya arsip untuk mendukung zona integritas oleh Dr. Fani Mustikasari Elita dan Wawat Setiawati MIKOM. Vkom Unpad berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK atau wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBPM melalui sistem birokrasi yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima. Wakil Dekan Vkom Unpad Dr. Jenny Ratna Suminar menyebut workshop ini sebagai upaya menguatkan bukti zona integritas Vkom Unpad. Dirinya juga berpesan selain upaya mendukung zona integritas, nantinya tenaga kependidikan diminta untuk terus mengarsipkan semua aktivitas atas kinerja yang dilakukan di lingkungan Vkom Unpad. Fakultas Ilmu Komunikasi merupakan salah satu fakultas yang dicanangkan untuk diajukan di zona integritas sebagai satu dari 5 fakultas besar untuk mendapatkan WBK, dan insya Allah kami bergiat bersemangat untuk itu. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk submit. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini akan menguatkan evidence yang kami butuhkan untuk mendapatkan nilai yang cukup untuk bisa diajukan. Kearsipan saya kira bukan hanya untuk dalam rangka zona integritas saja, tapi dalam kegiatan kita sehari-hari, para tendik ini tidak pernah bisa lepas dari kearsipan. Karena itu menjadi tulang punggung bagi semua aktivitas di Fakultas Ilmu Komunikasi, sehingga diharapkan para tendik ini tidak saja hanya berhenti pada saat zona integritas sudah diajukan, tapi tetap bersemangat untuk tetap melakukan pengarsipan atas kinerja yang dilakukan. Melalui workshop ini diharapkan akan memberikan pemahaman serta komitmen tentang zona integritas, hingga terciptanya program kerja dan rencana aksi yang terstruktur untuk mencapai zona integritas. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memberi motivasi dan kiat-kiat sukses kepada para wisudawan Universitas Hasanuddin periode April 2025. Sebanyak 1.612 orang diwisuda pada periode ini. Berikut informasinya untuk Anda. Sebanyak 1.612 wisudawan mengikuti prosesi wisuda Universitas Hasanuddin untuk program sarjana, vokasi, magister, doktor, spesialis, dan profesi pada periode April 2025. Prosesi wisuda itu digelar di Baruga AP Petarani Kampus Unhas Tamalan Raya Makassar selama 2 kali, yakni pada Kamis 10 April dan Jumat 11 April 2025. Menteri Pertanian RI Dr. Insinyur Haji Amran Sulaiman MP hadir dalam wisuda tersebut. Ia pun berpesan kepada seluruh wisudawan untuk menghormati kedua orang tua, khususnya ibu. Anak-anakku wisuda kalau tidak salah 1.600 hari ini. 1.600-an. Kalau mau berhasil, anak-anakku, sebelum tinggalkan kampus merah yang kita cintai ini, muliakan kedua orang tua, terutama ibu-ibu yang hadir, yang ada di atas, yang menemani Anda pada hari ini. Itulah pintu-pintu sukses. Itu tidak akan terbuka kalau masih ada hatinya tergores, hatinya terluka di saat Anda mulai lahir sampai dengan selesai di perguruan tinggi yang kita cintai ini. Anak-anakku yang saya cintai, sekali lagi saya katakan, muliakan ibumu, ayahmu. Kalau mau berhasil, kalau masih ada goresan di hatinya dengan ujung lidah atau perilaku kita, jangan mimpi cahaya dunia apalagi akhirat kita dapatkan. Itulah sumber kesuksesan. Segala sumber kesuksesan adalah ibu-ibu dan ayah kita.
Saya teringat 30 tahun yang lalu. Kami berdiri di depan bersama orang tua naik angkot 07. Datang ke sini, kedua orang tua hadir tahun 1993. Kami lulus dari sini. Yang kami lakukan pertama, minta restu kepada kedua orang tua. Kami ingin petualangan, kami ingin berjalan, kami ingin mencari rezeki. Mentan juga berpesan untuk merancang masa depan sejak awal, diikuti dengan upaya dan tekad yang kuat untuk menjadi sukses. Usaha tersebut salah satunya dengan memulai hidup lebih produktif dan membiasakan diri dengan tekanan. Menurut Amran Sulaiman, sukses tidak ditentukan oleh jurusan, melainkan skill dan spirit yang terus dijaga. Alumni Fakultas Pertanian Unhas ini juga turut membagikan pengalaman karirnya yang dimulai sebagai penyuluh pertanian lapangan hingga saat ini menjadi Menteri Pertanian RI. Diakui Mentan yang sudah menjabat sejak periode Presiden Jokowi ini, jika dirinya yang saat ini menjadi menteri sudah diucapkan ibunya saat dirinya masih di bangku sekolah. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin ini juga berpesan kepada para wisudawan agar mengedepankan adab sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Dalam wisuda periode April 2025 ini, sebanyak 874 orang diwisuda dalam program sarjana, 247 orang dalam program profesi, 374 orang dalam program magister, 70 orang dalam program doktor, dan 47 orang dalam program spesialis. Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, melalui Studio Bumi, seorang warga Indonesia di New York mempopulerkan konsep communal dining, alias makan duduk bersama dengan orang-orang tak dikenal yang sajiannya 100% makanan Indonesia. Setahun beredar, tiketnya selalu habis dibeli muda-mudi New Yorker. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dina Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan restoran, melainkan acara makan malam bulanan berbayar atau communal dining di kota New York. Menunya 100% makanan Indonesia. Tamunya mayoritas muda-mudi Amerika dan internasional yang belum banyak tahu makanan Indonesia. For this, it came up as an ad, and then my partner's Indonesian, and we don't usually find Indonesian food as in like such a great setting as this. So we're like, we have to go. I felt like I really liked the seasoning, and usually it feels very sweet. I have a sweet tooth, so I liked that everything was kind of sweet. Communal dining ini lahir pada 2023 akhir lewat Studio Bumi, inisiatif warga Indonesia di New York, Bagus Wicaksono. I am fortunate enough untuk waktu pertama kali pindah ke US, ke New York in particular, I went for school, sekolah di sini, dikelilingin banyak teman-teman internasional, and I invited these people. Jadi teman-teman internasional duduk bareng, 5 orang, 7 orang, 10 orang duduk bareng, and then bulan kedua mereka datang sama teman-temannya. Bulan kedua mereka nggak datang, teman-temannya datang. Bagus bermitra dengan Jason yang baru pindah dari Los Angeles dan kini mengepalai dapur Studio Bumi. Menunya berubah setiap bulannya dengan tetap utamakan perkenalkan cita rasa Indonesia ke lidah New Yorker. One time, we made ayam taliwang for one of our communal dining event. But it's about but people loved it. People loved it. It was a different experience for them. Konsep communal dining tidak asing bagi para muda-mudi New York. Membayar $75 dengan slot terbatas, pelanggan tak hanya membayar makan malam dengan 8 menu berbeda, tapi juga suasana dan koneksi baru. I don't do it often. So it's a really good way to like start conversations between people because I came here not knowing anyone but Bagus and now I feel like I know like 5 or 6 other people. You know? Popularitas makanan Indonesia masih sangat minim di New York. Kalah dominan dengan makanan Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang memang punya populasi jauh lebih besar di Amerika. Dengan sekitar 7.000 diaspora Indonesia di New York, hanya ada 6 restoran otentik Indonesia di sini, yang umumnya didominasi pangsa pasar warga Indonesia sendiri. Studio Bumi menjajakan panganan Indonesia lewat menu catering mingguan,
dan communal dining dengan pengemasan yang menarik demografis Gen Z dan milenial yang punya alokasi dana khusus untuk hiburan dan pengalaman. So it's easier to do this my way, like Studio Bumi, daripada punya restoran. Brick and mortar costs a lot in New York, and then we only cook for a shared kitchen, commercial kitchen, fully equipped. So mereka semua tanggung semua biaya, list everything untuk operasional, semua equipment and everything. Kehadiran Studio Bumi jadi angin segar bagi ambisi mengglobalkan cita rasa Indonesia lewat pendekatan urban dan modern, sekaligus juga efisien di tengah tantangan mahalnya biaya mendirikan bisnis di kota apel besar. Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA.